Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. هذا المساء إن شاء الله تعالى سنتحدث عن في ذكر أشربة أهل الجنة. Pada sore yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara tentang minuman penduduk surga. Minuman penduduk surga. Kita baca kitabnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Setelah sang penulis memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dzakarallahu Subhanahu wa taala asyribata ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman penduduk surga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat ke-15. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga terdapat sejumlah sungai dari air yang jernih dan tidak berubah rasanya. Ghairi asin, bukan rasanya asin ya. Tapi maknanya adalah rasanya itu tidak pernah berubah, tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian juga ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Menetap, tidak pernah basi, tidak pernah asam rasanya karena kelamaan, enggak. Tapi rasa susu ini bertahan sebagaimana awalnya, tetap segar. Tetap enak rasanya, tidak pernah basi. Kemudian juga wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Demikian juga ada sungai dari khamar yang lezat bagi siapa yang meminumnya. Enak rasanya. Berbeda khamar di dunia dengan khamar di akhirat. Wa anharum min asalin musaffah. Kemudian juga ada sungai dari nutrisi madu. Nah, dari madunya lebah yang telah disaring, atau maksudnya adalah tidak tersisa lagi kotoran pada madu tersebut. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan di dalam surga juga terdapat berbagai macam buah-buahan. Nah, inilah minuman penduduk surga yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat ke-15. Kemudian Syekh mengatakan, hadhihi al-asyribatu hiya asyribatu ahli dunya. Minuman surga ini, minuman penduduk surga ini sama bentuknya dengan minuman para penduduk dunia. Minuman penduduk surga ini sama dengan minuman para penduduk dunia. Nah, qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala annaha fil jannah. Dan Allah sebutkan bahwa minuman tersebut ada di surga. Nah, sekarang di dunia ada khamar, ada madu, ada susu, ada sungai. Maka nanti di akhirat, di dalam surga ada juga minuman yang serupa. Nah, walakin takhtalifu amma fid dunya wa amma ya'rifuhun nas. Akan tetapi tentu minuman surga itu tidak sama dengan minuman dunia. Tentunya berbeda. Nah, dan berbeda dengan yang dikenal oleh manusia. Enggak sama bentuknya dan enggak sama rasanya. Wa in kanat tashtariku fil ism. Walaupun namanya itu sama. Sama-sama susu, sama-sama khamar, sama-sama sungai, sama-sama madu.
wa tashtariku fil ma'na, dan sama maknanya, bermakna sama, walakin takhtalifu fil haqiqah, tapi berbeda bentuk hakikatnya. Nah, aslinya itu berbeda, nggak sama. Madu di dunia dengan madu yang ada di surga. Wal kaifiyah, nah, dan berbeda bentuk nyatanya itu berbeda. Nah, fal asyribatul lati fid dunya tanqati'u. Minuman di dunia ada masa habisnya. Ini minuman di dunia ada masa habisnya. Nah, kita pengen minum susu, terkadang habis di rumah. Nanti keluar rumah, bawa motor, kita beli di warung. Nah, tapi di surga enggak. Ada terus minuman seperti susu dan madu. Enggak perlu kita nunggu musim. Contohnya kalau madu, ada musim-musimnya mungkin. Nah, terkadang musim ini ada madu yang kuning, musim ini ada madu yang hitam. Tapi di surga, minuman itu selalu ada dan tidak pernah habis. Wal asyribatul lati fid dunya qalilah kamiyatuha. Minuman di dunia itu bisa berubah dan menjadi basi. Nah, minuman di dunia itu bisa habis dan bisa berubah, dan minumannya sedikit. Minumannya itu sedikit. Walakin al-asyribata allati fil jannah, akan tetapi minuman yang ada di surga, anharun tajri. Nah, minuman di surga itu bukan hanya 1 gelas, 2 gelas, secangkir. Enggak. Tapi air minum yang ada di surga itu mereka mengalir. Selalu mengalir dan tidak pernah habis. Wal asyribatul lati fid dunya tataghayyar wa tabsad. Sedangkan minuman yang ada di dunia terkadang bisa berubah rasanya dan bisa basi, expired, bisa habis masanya. Kalau kita beli susu, kita akan mendapatkan di wadahnya itu, nah, tanggal 20 bulan 3 2025. Nah, expired, habis masanya. Nah, tapi minuman di surga, nah, anharun tajri, sungai yang selalu mengalir dan tidak pernah habis. Falma'u idha hubisa fa innahu ya'sanu wa yantan. Dan terkadang air itu hubisa fa innahu ya'sanu wa yantan. Nah, terkadang air itu bisa berubah rasanya dan bisa basi, nah, bisa asam, bisa menggumpal. Nah, wa ammal ma'ul ladzi fil jannah, adapun minuman yang ada di surga, fa innahu la yataghayyar abadan. Maka minuman tersebut tidak pernah habis dan tidak pernah berubah rasanya selama-lamanya. Sawa'un kana jariyan aw kana mahbusan. Nah, walaupun tidak pernah dikonsumsi ataupun hanya dibiarkan begitu saja, maka rasanya tidak pernah berubah. Rasanya tidak pernah berubah. Nah, meskipun airnya itu selalu mengalir deras, kemudian tidak ada yang minum, nah, maka rasanya itu tidak pernah berubah. Tetap seperti bagaimana awalnya, yaitu tetap enak dikonsumsi. Wal labanu ladzi dunya fid dunya, adapun susu di dunia, idza ta'akhkhara yafsadu wa tusibu al-humudatu wal inkibadu. Susu di dunia jika kita tunda-tunda mengkonsumsinya, maka dia akan menjadi basi, rasanya menjadi asam, menggumpal, dan boleh jadi malah menjadi khamar karena fermentasi kelamaan didiamkan. Nah, ini susu yang ada di dunia. Jadi susu di dunia itu bisa basi, bisa asam rasanya, bisa menggumpal, sudah seperti apa istilahnya, seperti bubur, nah, menggumpal. Nah, karena dibiarkan, mungkin kita buka, nah itu terkadang kalau kita beli susu ada masa habisnya, itu harus dihabiskan segera. Kita beli hari ini, kemudian besok kita buka, dari rentang waktu bukanya itu
ada beberapa hari harus dihabiskan. Kalau enggak ya itu tadi basi. Nah, rasanya bisa berubah, bisa menggumpal. Nah, bisa jadi menjadi khamar kata Syekh. Yatakhammar. Bisa jadi berubah menjadi khamar. Ini susu di dunia. Amma labanul jannah fa innahu la yataghayyar ta'muhu abadan. Adapun susu yang ada di surga tidak pernah berubah rasanya. Mahma talal baqa, walaupun lama dia itu didiamkan. Didiamkan begitu saja. Wa mahma ta'akhkhara isti'maluhu, walaupun lama tidak digunakan, dibiarkan begitu saja. Nah, dia mengalir terus, mengalir deras sungai. Nah, dia enggak berubah rasanya. Fa innahu daimun thayyibun la yataghayyar. Nah, maka minuman ini dia senantiasa enak dan tidak berubah dan tidak berubah. Al-khamru allati fid dunya khabithatun muntinatun. Demikian juga dengan khamr yang ada di dunia. Khamr di dunia itu minuman yang kotor, yang bau. Minuman yang kotor dan yang bau. Muzilatun lil aql muskiratun, yang bisa menghilangkan akal dan memabukkan. Ini khamr di dunia. Nah, jadi di sini Syekh Hafizallah Ta'ala membawakan surat Muhammad tadi yang berbicara tentang minuman penduduk surga, sungai-sungai. Nah, ini beliau bandingkan setiap sungai yang ada di surga, itu beliau bandingkan dengan minuman yang ada di dunia. Ini beliau bandingkan. Nah, tadi kita berbicara tentang susu. Nah, sekarang beliau berbicara tentang khamr. Nah, adapun khamr di dunia itu adalah minuman yang kotor, yang bau, dan menghilangkan akal. Nah, muskiratun, dan bisa menjadikan seseorang mabuk. Nah, bukan hanya sampai di sini saja jeleknya khamr itu. Tajurru ala ashabiha alwailat. Nah, dia akan menyeret peminumnya pada berbagai macam bencana, alwailat. Musibah-musibah, bencana-bencana. Nah, ini yang terjadi kalau seseorang meminum khamr. Nah, dia bisa membunuh istrinya tanpa sadar, dia bisa membunuh anaknya, dia bisa maling, dia bisa merampok karena nggak sadar, di luar akal pikirannya. Sampai di situ saja? Tidak, masih banyak hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Demikian juga tajurru alaihimul fasad wa dhahabal uqul. Dia akan menyeret pelakunya, akan menimpakan kepadanya kerusakan dan menghilangkan akal. Nah, dan menghilangkan akal. Fahiya ummil khaba'ith. Nah, di sini disebutkan bahwasanya khamr itu adalah ummul khaba'ith. Nah, apa itu ummul khaba'ith? Ummul khaba'ith di sini disebutkan sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, meskipun sanadnya dhaif namun benar secara matan. Nabi katakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk segala kejelekan. Induk segala kejelekan. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan khamr itu adalah induk segala kejahatan. Nah, kejahatan itu ini loh pemulahnya. Ya, ini pemicunya yaitu khamr. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Hafizallah Ta'ala, wa qad harramaha Allahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr. Wa ajma'ati syara'i'u ala tahrimi khamrid dunya. Bahkan syariat semua rasul sepakat tentang haramnya khamr di dunia. Dan khamr di dunia itu hukumnya haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan syariat semua para rasul mengharamkan. Nah. Wa aidan turithul marada fil jismi.
Demikian juga khamr di dunia ini bisa memberikan penyakit bagi badan, penyakit bagi badan. Wa yusabu mudminuha bifasadin jismi. Orang yang kecanduan khamr akan ditimpa kerusakan raga. Nah, ditimpa kerusakan raga. Ta'ulu bihi ilal halak wa tuhdithu amradan musta'siyatan. Demikian juga bisa mengantarkan pecandunya pada kebinasaan. Nah, orang yang selalu minum khamr itu nanti dia akan candu. Nah, kalau dia tidak dapat khamr, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencari segala cara agar bisa minum khamr. Akhirnya merusak. Akhirnya terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti merampok, maling, ngambil duit orang tua, ngambil duit istri tanpa izin. Nah, ini terjadi kenapa? Karena sudah kecanduan. Nah, kemudian Syekh juga mengatakan dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang sulit untuk diobati. Amrodon musta'siyatan. Penyakit yang sulit diobat, sudah sulit mengobatinya. La yumkinu ilajuha, dan tidak mungkin untuk diobati. Subhanallah. Penyakit yang sulit untuk diobati. Ini dampak apa? Dampak dari khamr di dunia. Sammahallahu ta'ala rijsan min amali syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut khamr itu apa? Sebagai sesuatu yang kotor dan perbuatan syaitan. Nah, ini khamr bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan berbagai macam dampak buruk. Nah, dan tentunya ini adalah sesuatu yang kotor dan perbuatan syaitan. Kemudian Syekh di sini mulai membahas tentang khamr yang ada di surga. Amma khamrul jannah. Nah, adapun khamr yang ada di surga, fa innaha khamrun thayyibun. Maka di surga itu adalah khamr yang baik. Laisa fiha afah. Dan khamr yang ada di surga tidak mengandung bahaya. Tidak mengandung bahaya. Walaisa fiha kadarun. Dan tidak terdapat dalam khamr itu kadar. Kadar itu kalau bahasa Indonesianya sedikit kuning. Nah, kadar itu sedikit kuning atau keruh. Nah, keruh. Nah, maka khamr yang ada di surga itu tidak keruh. Tidak keruh. Wala tuzhibul uqul, dan tidak menghilangkan akal. Nah, nanti penduduk surga tatkala minum khamr mereka enggak mabuk. Nah, sebaliknya mereka meminum dengan lezat. Mereka menikmati minuman-minuman khamr tersebut. Nah, bayangkan sungai dari khamr. Dan itu enak dan lezat dan tidak memabukkan peminumnya. Nah, dan tidak menghilangkan akal, tidak menjadikan seseorang itu hilang akalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yasudda'una anha wa la yunzifun. Orang yang meminum khamr di surga tidaklah pusing karena meminumnya dan tidak pula hilang akalnya. Mereka sadar saja. Mereka menikmati, malahan mereka akan nambah terus. Nah, kenapa? Karena tidak memabukkan. Nah, karena tidak memabukkan. Nafa subhanahu an khamril jannah al-afat. Allah Subhanahu wa taala meniadakan segala macam kerusakan yang ada di khamr di dalam surga. Nah, Allah hilangkan, enggak ada penyakit. Nah, tidak ada penyakit di dalam khamr yang ada di surga. Nah, sebagaimana yang ada penyakitnya khamr yang ada di dunia. Nah, khamr di dunia itu banyak penyakitnya. Nah, tadi kita sudah bahas, banyak penyakitnya. Tapi kalau khamr yang ada di surga itu semuanya kenikmatan. Itu semuanya kenikmatan. Fa khamrud dunya khabitha. Diulangi lagi oleh Syekh, ditekankan lagi. Minuman khamr di dunia itu khabithah, jelek. Wa khamrul jannah thayyibah. Dan sebaliknya, khamr yang ada di surga itu adalah khamr yang baik.
sehat tatkala kita meminumnya. Walihada qala, demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ladzatil lisyaribin. Ladzatil lisyaribin. Lezat bagi siapa yang meminumnya, yaitu meminum khamr. Khilafa khamri dunya, dan ini berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Fa innaha la ladzata fiha. Maka khamr yang ada di dunia itu tidak lezat. Bal hiya murratut ta'am. Bahkan minuman khamr yang ada di dunia itu rasanya pahit. Murratu at-ta'am. Rasanya pahit, murrah. Karihatul madzaq. Nah, rasanya tidak disukai. Khabithatur raiha. Baunya itu enggak enak. Enggak enak, bau. Nah, enggak ada aroma enaknya, enggak ada. Tapi aromanya bau, busuk. Sayyi'atul athari ala man syaribaha. Nah, dan berdampak buruk bagi orang yang meminumnya. Wa qad rattaballahu ala syaribiha al-hadd. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan had kepada orang yang minum khamr itu. Apa hukumannya? Had itu adalah hukuman bi ay yujlada tsamanina jaldatan. Orang yang meminum khamr itu akan dicambuk 80 kali cambukan. Ini orang yang minum khamr. Nah, dan ini tentunya bisa kita praktekkan al-had ini atau hukuman bagi orang yang minum khamr, tentunya kalau kita berada di negeri Islam, negeri yang berhukum dengan Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak, maka kita tidak boleh semena-mena dan kita tidak boleh langsung menghukumi seseorang. Kita melihat ada orang minum khamr di tepi jalan, kemudian kita pukul dengan cambukan 80 kali, maka ini tidak boleh. Nah, kalau kita mampu, kita berikan kepada penguasa kita. Kita berikan kepada penguasa. Biarlah mereka yang mengambil tindakan untuk pelaku minum khamr. Wa asqata adalatuhu, dan hilanglah persaksian orang ini untuk keadilan, enggak dianggap. Dia enggak dianggap adil. Nah, atau gugur, maknanya di sini adalah gugur status baiknya orang ini. Nah, enggak dianggap baik lagi. Kenapa? Karena minum khamr. Sehingga dia tidak diterima lagi persaksiannya. Tidak diterima lagi persaksiannya. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu murtakibun likabiratin min kabairi dzunub. Karena dia sudah melakukan satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Amma khamur jannah, adapun minuman khamr penduduk surga, fa innaha thayyibatun nafi'atun ladzidzatun. Minuman khamr di surga itu baik, bermanfaat dan lezat. La ya'tariha ayyu afatin min afati khamrid dunya. Dan tidak dimasuki oleh penyakit-penyakit yang ada pada khamr di dunia. Wa inistarakat ma'a khamrid dunya fil ismi. Walaupun khamr di dunia itu sama namanya dengan khamr di surga. Lakinnal ma'na wal haqiqah mukhtalifan jiddan. Akan tetapi secara makna dan secara hakikatnya, aslinya bentuk khamr dunia dan surga itu dua jenis yang sangat berbeda sekali. Nah, berbeda, enggak sama. Wa mimma fil jannati minal masyarib. Nah, di antara minum-minuman yang ada di surga yaitu al-asalu, yaitu madu, wa huwa maujudun fid dunya. Nah, ini mulai Syekh pindah kepada madu. Nah, madu di dunia ada juga. Wa huwa min aladzi al-masyaribi wa anfa'iha. Hanya saja minuman madu yang ada di dunia ini juga lezat. Lezat, minuman yang lezat dan yang bermanfaat. Dan di dalam madu yang ada di dunia ini syifa, yaitu obat. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a annahu ladzizun wa thayyibun fa fihi syifa'un linnas. Bersamaan dengan lezat khamr di dunia, kemudian baik rasanya. Nah, di dalamnya terdapat juga obat untuk manusia.
Asalul jannah ahsanu min asalid dunya. Madu di surga itu lebih baik dari madu yang ada di dunia. Bal la yushbihu asalad dunya illa bil ismi. Bahkan madu yang ada di surga itu tidak sama dengan madu yang ada di dunia, kecuali hanya sama namanya saja. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan min asalin musaffa. Madu yang telah disaring. Nah, li'anna asal dunya fihi kadarun. Nah, adapun madu yang ada di dunia, madu itu ada bentuk keruhnya. Nah, keruh warnanya. Nah, wa yahtaju ila tasfiyah. Kemudian karena ada keruh, bentuknya keruh, maka butuh untuk disaring. Wa yahtaju ila ta'abin ba'da tahsilihi, dan membutuhkan capek setelah mendapatkan madu di dunia. Nah, ini sahih. Nah, petani madu sudah ngambilnya capek-capek, nyampe rumah ada kerjaan lagi yang bikin capek. Apa itu? Menyaring madu. Nah, menyaring madu. Khilafa asalil jannah, berbeda tentunya dengan madu yang ada di surga. Fa innahu musaffa minal asl. Nah, aslinya madu di surga itu sudah tersaring, nggak perlu disaring lagi, nggak. Tapi aslinya Allah ciptakan sudah tanpa disaring. Nah, la yahtaju anna ahlal jannah ya yat'abuna fi tasfiyati wa fi islahi mithla ma yat'abuna fi asalid dunya. Allahu akbar. Nah, dan penduduk surga itu nggak butuh menyaring air madu yang ada di surga tersebut. Nggak butuh lagi disaring. Nah, mereka nggak butuh untuk bercapek-capek menyaring madu yang ada di surga. Sebagaimana bercapek-capeknya orang yang ada di dunia menyaring madu setelah mereka dapat. Nah, setelah mereka dapat madu, maka mereka capek menyaringnya. Tapi tidak dengan penduduk surga. Mereka langsung minum madu yang sudah disaring. Tsumma aidan asalud dunya qalil. Nah, demikian juga minuman madu yang ada di dunia ini terbatas, sedikit sekali. Kamiyatun qalilah. Nah, jumlahnya itu sedikit, sedangkan madu di surga adalah sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anharum min asalim musaffa, sungai-sungai madu yang telah disaring. Li'anna asalad dunya fihi kadarun. Anharun katsira. Nah, ini disebutkan asalim musaffa. Madu yang ada di surga itu adalah sungai-sungai yang banyak. Nah, bukan hanya satu sungai, namun sungai yang banyak. Bahkan Nabi SAW mengungkapkan dengan lautan. Nah, madu yang ada di surga itu lautan. Kalau kita di dunia ini mungkin kalau lagi musim banyaknya mungkin dapat 50 kilo, 100 kilo. Nah, itu madunya. Tapi kalau di surga, Nabi SAW menyebutkan seperti lautan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dari Hakim bin Muawiyah an abihi, dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan inna fil jannah bahral ma'i wa bahral asal. Sesungguhnya di surga ada laut dari air dan ada laut dari madu. Wa bahril laban wa bahral laban, dan ada juga lautan dari susu dan lautan dari khamar. Tsumma tushaqqaqul anharu ba'du. Nah, kemudian setelah itu barulah terpecah-pecah menjadi beberapa sungai. Jadi nanti dari lautan itu ada lahir anak-anak sungai. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan bukan hanya sekedar sungai, tapi lautan madu. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Annahu ajra fil jannati hadhil anhar min syai'in kana ma'rufan 'indan nasi fid dunya annahu qalil. Nah, Allah alirkan dari surga tersebut sungai-sungai dari satu bentuk yang telah diketahui benar oleh manusia. Kalau bentuknya tersebut jumlahnya sedikit di dunia, tapi di akhirat kelak di surga bentuknya itu banyak. Nah, sungai itu banyak.
Dan ini menunjukkan bahwa surga itu betul-betul berbeda dengan keadaan dunia. Nah, berbeda. Ini berbeda. Keadaan surga berbeda dengan keadaan di dunia. Dan itu perbedaannya banyak sekali. Akan tetapi yang ada di dunia mimma fil jannah, kemudian ada juga di surga innama huwa namadziju yasira. Nah, benda yang ada di dunia kemudian ada juga di surga itu hanya sekedar contoh kecilnya saja. Contoh kecilnya. Hatta qala Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak sama yang ada di dunia dengan ada yang di surga kecuali hanya nama saja. Nah, nama saja yang sama. Tapi bentuk aslinya berbeda. Yakni maksudnya adalah anna ma fil jannah yakhtalifu kullu ikhtilafi amma fid dunya. Semua yang ada di surga itu berbeda dengan apa yang ada di dunia. Walaupun yang ada di dunia itu menyerupai sebagian bentuk. Dan dia ikut serta dalam nama, sama namanya, sama bentuknya. Akan tetapi dia itu berbeda, perbedaannya itu banyak sekali. Nah, mungkin bentuknya sama tapi hakikatnya itu memang berbeda. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Wa kadzalika sa'iru ma fil jannah minats tsamarat wal fawakih. Demikian juga semua yang ada di surga berupa buah-buahan dan biji-bijian. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala. Jadi yang sama hanya namanya saja. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan semuanya berbeda dengan perbedaan yang banyak sekali. Dan tidak tahu perbedaan tersebut, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya yang diketahui oleh manusia, apa yang di surga itu bima yajiduna nazirahu indahum fid dunya. Nah, mereka kenal apa yang ada di dunia, yang ada di surga itu hanya apa yang mereka lihat yang ada di dunia saja. Wa amma ma laisa lahu nazirun fid dunya. Adapun kalau tidak dilihat di dunia, fa innallaha akhfahu anhum. Maka Allah sembunyikan yang tidak mereka ketahui tersebut dari manusia dan tidak diketahui satupun, tidak ada yang mengetahui satupun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Satu jiwa pun tidak mengetahui kenikmatan yang menyenangkan yang disembunyikan untuk mereka. Nah, sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan di dunia. Tidak ada yang tahu gambaran surga dan segala isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanyalah menjelaskan untuk kita sejumlahnya saja, sedikit saja yang terdapat di surga, supaya kita mengetahui hal tersebut sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mencari dan mendapatkan apa yang ada di surga tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan amal soleh. Nah, tentunya bila amali salihah. Kama annahu ja'ala fid dunya namadzija mimma finnar. Sebagaimana Allah jadikan di dunia ini sejumlah contoh untuk siksaan di neraka, supaya kita merasa takut dengan neraka. Jadi ada api di dunia ini tujuannya agar kita nanti takut kepada api yang ada di neraka. Nah, tentunya api ini nggak sama. Api di dunia saja kita sudah takut, bagaimana lagi dengan api yang ada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hal yang menyakitkan di dunia, setiap hal yang tidak disukai manusia di dunia, setiap penyakit, setiap kejelekan, dan setiap keburukan di dunia, maka semisal dengan itu ada di neraka. Nah, ini perbedaan neraka dan surga. Di surga semua kenikmatan ada di sana, semua kebaikan, semua manfaat ada di sana. Demikian juga dengan yang ada di neraka. Semua kejelekan, semua penyakit, semua keburukan yang ada di dunia ini semua ada di dalam neraka. Di sana tempatnya. Tinggal pilih mau ikut masuk surga atau ingin masuk neraka. Dan di akhirat kelak cuma ada dua tempat saja. Al-jannah wan nar. Dunia, surga dan neraka. Setiap
keburukan di dunia, maka semisal dengan itu yang ada di neraka. Naudzubillah. Akan tetapi yang ada di neraka lebih keras dan lebih kekal. Apa yang ada di neraka lebih keras dan lebih kekal. Asyaddu wa abqa. Jika manusia mengetahui berbagai bentuk siksaan yang ada di dunia, yang juga ada di neraka, diharapkan dapat menyebabkannya memiliki rasa takut dengan neraka. Lantas lari menjauh dari neraka tersebut. Hawa panas dan dingin yang sangat, misalnya, nah, di dunia ini ada hawa panas dan dingin, juga ada di neraka. Akan tetapi di neraka itu lebih keras. Akan tetapi di neraka itu lebih keras. Nah, famathalan fid dunya lahu manazirun finnar. Demikian juga api yang ada di dunia, maka itu contoh saja. Sedangkan api yang ada di akhirat lebih keras daripada api dunia. Asyaddu wa a'zam wa abqa, dan lebih kekal. Kadzalikan nar allati fid dunya. Demikian juga dengan api yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Ketahuilah bahwasannya Muhammad SAW, api neraka jahanam itu lebih panas seandainya mereka faham. Seandainya mereka faham. Kadzalikal alam. Demikian juga berbagai macam rasa sakit. La ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui bagaimana sakitnya itu kecuali hanya Allah yang mengetahui, untuk azab orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tadzubu lahal jibal rawas. Dan api neraka dapat melelehkan gunung yang kokoh. Jibalul ghawas. Walakin ajsama ahlin nari tu'adzabu fiha wa tukhalladu fiha wal'iyadzu billah. Naam. Padahal badan penduduk neraka akan disiksa dan dikekalkan di dalam neraka. Padahal penduduk neraka akan disiksa dan dikekalkan di dalam neraka. Mereka tidak akan mati di neraka sehingga menjadi nyaman. Nah, sehingga menjadi nyaman untuk diazab. Bukan nyaman untuk tinggal, tapi nyaman untuk diazab. Nah, akan tetapi mereka tidak mati, bahkan mereka tersiksa di dalam neraka selama-lamanya. Hanya Allah tempat memohon keselamatan. Keterangan di atas jika dipahami dan dimasukkan ke dalam hati akan menyebabkan seseorang punya rasa takut lantas menjauh dari maksiat. Demikian juga jika dia teringat dengan isi surga, menyebabkan dia berharap rahmat Allah, lalu melakukan berbagai macam amal soleh wal hasanat dan kebaikan allati tuqarribuhu ilal jannah, yang bisa mendekatkannya kepada surga, wa tusabbibu lahu dukhulaha bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, yang dengan amal soleh tersebut bisa menyebabkannya masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk dari kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. An ajra fi hadhi dunya namadzija mimma fid darain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh-contoh hal yang ada di dua tempat tersebut, yang ada di dunia dan ada di surga. Min ajlil izamati wal i'tibar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pelajaran serta rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha ayyuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Nah, taufik yang mana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai. Nah, kepada kita semua untuk melakukan apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, adapun kesalahan itu murni datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berserta Rasulnya SAW terbebas dari
semua kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.